Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Aprilia Sari Haryadi dengan NIM 2511106420057. Saya dari Prodi BKPI tahun ajaran 2025-2026 atau semester 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang integrasi psikologi dalam bimbingan. Integrasi psikologi dalam bimbingan adalah suatu proses menggabungkan konsep, teori, dan metode psikologi ke dalam layanan bimbingan untuk membantu individu memahami dirinya, mengembangkan potensi, serta mengatasi berbagai masalah pribadi, sosial, maupun akademik. Dengan mengintegrasi psikologi, layanan bimbingan konseling menjadi lebih ilmiah, terstruktur, dan berpijak pada pemahaman mendalam tentang manusia. Yang kedua ada landasan pemikiran. Integrasi ini berangkat dari pandangan bahwa setiap individu memiliki karakter unik atau kepribadian, minat, motivasi, dan pengalaman yang berbeda, yang hanya dapat dipahami secara menyeluruh melalui pendekatan psikologi. Bimbingan tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pengembangan diri dan kesejahteraan mental. Yang ketiga adalah tujuan integrasi psikologi dalam bimbingan. Yang pertama adalah memahami karakteristik perkembangan individu secara komprehensif. Yang kedua, membantu individu mengenali kekuatan, kelemahan, bakat, serta minatnya. Yang ketiga, menentukan strategi bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang keempat, yaitu mengatasi hambatan emosional, sosial, atau akademik yang dialami individu. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dan keterampilan hidup. Yang keempat, ruang lingkup integrasi psikologi. A. Perkembangan psikologi. Membantu konselor memahami tahapan perkembangan peserta didik, perubahan perilaku, kebutuhan emosional, dan tantangan yang muncul dalam setiap fase kehidupan. B. Belajar psikologi. Digunakan untuk memahami cara peserta didik mengolah informasi, kendala dalam belajar, serta strategi optimal untuk meningkatkan presentasi akademik. C. Psikologi kepribadian. Membantu mengenali tipe kepribadian, pola perilaku, serta faktor yang memengaruhi interaksi sosial. D. Psikologi sosial. Menganalisis pengaruh lingkungan, kelompok sebaya, keluarga, serta budaya terhadap perilaku individu. E. Psikologi klinis. Membantu konselor memahami mental secara kecemasan, stres, trauma, dan cara penenangnya secara profesional. Yang kelima, ada manfaat integrasi psikologi dalam bimbingan. Yang pertama, ada layanan bimbingan menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada analisis psikologis. Yang kedua, konselor dapat mengidentifikasi masalah secara lebih dini. Yang ketiga, klien bisa merasa lebih dimengerti secara emosional dan psikologis. Yang keempat, menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dalam membantu klien mengatasi masalah. Yang kelima, meningkatkan kualitas hubungan antar konselor dan klien. Keenam, ada penerapan integrasi psikologi dalam layanan bimbingan. Yang pertama, penggunaan instrumen psikologi seperti tes minat, bakat, IQ, dan kepribadian. Yang kedua, observasi perilaku untuk memahami pola belajar, kebiasaan, atau masalah tertentu. Yang ketiga, konseling dengan pendekatan psikologi seperti humanistik, kognitif, behavioristik, dan psikodinamik. Yang keempat, pelatihan keterampilan sosial, manajemen stres, pengambilan keputusan, atau regulasi emosi. Dan kelima, pendampingan dalam menghadapi tekanan akademik dan sosial. Ketujuh adalah tantangan integrasi psikologi. Yang pertama, kurangnya pemahaman tenaga bimbingan mengenai teori psikologi. Yang kedua, minimnya alat tes psikologi yang valid dan reliabel. Yang ketiga, pengaruh budaya dan stigma terhadap bimbingan serta konseling. Yang keempat, keterbatasan waktu, fasilitas, dan sumber daya di lembaga pendidikan. Yang kelima,
Tidak semua konselor memiliki pelatihan psikologi yang mendalam. Pulanya, integrasi psikologi dalam bimbingan sangat diperlukan untuk menciptakan layanan bimbingan yang lebih efektif, mendalam, dan manusiawi. Dalam bantuan teori dan metode psikologi, konselor dapat memahami individu secara menyeluruh, menangani berbagai permasalahan dengan lebih tepat, serta mendukung perkembangan pribadi, sosial, dan akademik klien. Baik, terima kasih. Saya Heni Aprilasari Haryadi pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.